Misteri Kos-Kosan Murah, bagian 85. Aisyah terdiam sejenak, menarik napas sebelum menjawab. Diganggu, dan menurutku itu cukup ekstrem. Suaranya pelan, tapi jelas penuh rasa takut. Kau tahu, semalam aku merasa ada yang memelukku dari belakang waktu aku tidur menyamping. Sosok itu menangis pilu sekali, sambil berkata hal-hal yang gak jelas. Hasan mendengarkan dengan cemas, merasakan udara di sekitarnya semakin dingin meski pagi sudah tiba. Aisyah melanjutkan. Suaranya gemetar. Aku gak berani buka mata. Aku yakin, kalau aku buka mata, aku bakal lihat sesuatu yang mengerikan. Meski aku tahu itu suara Ainun, aku pasti akan pingsan kalau benar-benar melihat sosoknya. Dan aku juga tahu Ainun sudah nggak ada. Hasan mengigil sedikit, meski ia mencoba tetap tenang. Kenapa kamu tanya seperti itu? Apa kamu juga diganggu oleh hantu Ainun? Tanya Aisyah dengan nada penasaran, tapi ketakutan masih jelas di matanya. Hasan tidak langsung menjawab. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, tapi pertanyaan Aisyah semakin membuat suasana terasa mencekam. Kos-kosan itu bukan hanya penuh kenangan Ainun, tapi kini seperti ada jejak yang lebih gelap dan menyeramkan mengintai mereka berdua. Hasan menatap lurus ke jalan sambil menghela napas berat. Iya, aku juga diganggu semalam. Dan itu juga ekstrem. Ainun tiba-tiba menjatuhkan rambut beserta kulit kepalanya tepat di wajahku. Lalu saat aku menengadah, dia ada di lenggit-lenggit kamarku, menyeringai sambil isi kepalanya keluar. Aku jujur, sempat enggak sadarkan diri. Untungnya, aku terbangun pas waktunya pergi kerja. Aisyah mendengarkan dengan wajah termenung, ngeri mendengar cerita Hasan. Suasana di sekitar mereka seolah semakin mencekam, meski siang sudah mulai naik. Apa yang harus kita lakukan supaya Ainun bisa tenang? Tanya Aisyah pelan. Suaranya terdengar khawatir. Jujur saja, aku curiga sama Pak Asep dan Pak Sanjaya, pemilik kos. Mereka seolah-olah tahu Ainun bakal mati. Di pabrik, beredar rumor kalau Ainun dijadikan tumbal pabrik. Tapi entah kenapa, aku yakin Ainun dijadikan tumbal buat kos-kosan ini. Aku pernah ketemu Pak Sanjaya sekilas. Wajahnya dingin, dan dia terlihat misterius. Bersambung.